Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zumri Sultoni, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, sangat menyambut baik video tenunan ini yang dibuat untuk menginventaris warisan budaya tak benda milik Sumatera Utara yang akan diusulkan ke UNESCO untuk menjadi salah satu warisan budaya tak benda dunia. Sumatera Utara merupakan provinsi dengan keragaman budaya yang lengkap. Di antaranya adalah pakaian adat yang merupakan kain tenun yang indah dan unik. Ada 9 jenis kain tenun yang ada di Sumatera Utara, dan tenunan tradisional ini dikenal dengan ulos. Ulos merupakan kain tenun khas suku Batak yang secara turun-temurun dikembangkan di daerah ini. Kain tenun ini sebagai sebuah mahakarya milik Sumatera Utara haruslah dilestarikan dan dikembangkan agar keberadaannya tetap terjaga. Sebab kain tenun ini merupakan karakter dan jati diri bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiyo, kehangatan dari Simalungun. Alangkah indahnya Indonesia dengan beragam tradisi budaya yang kaya, dengan beragam jenis kain dan busana adat. Kain yang berasal dari Sumatera Utara yang kerap dikenal awam dengan sebutan ulos. Kain tradisional ini memiliki beragam nama dan varian, sebut saja hiyo di Simalungun. Hiyo adalah jenis pakaian yang berbentuk selembar kain tenunan khas Batak Simalungun dengan pola dan ukuran tertentu yang digunakan untuk melindungi tubuh. Kain adat suku Simalungun ini sama seperti suku-suku lain di sekitarnya. Pakaian adat suku Simalungun tidak terlepas dari penggunaan kain ulos dengan berbagai ornamennya. Hiyo mulanya identik dengan ajiman. Dipercaya mengandung kekuatan yang bersifat religius magis dan dianggap keramat, serta memiliki daya istimewa untuk memberikan perlindungan. Secara legenda, hiyo dianggap sebagai salah satu dari 3 sumber kehangatan bagi manusia selain api dan matahari. Namun, dipandang dari sumber kehangatan, hiyo adalah sumber kehangatan yang paling nyaman karena bisa digunakan kapan saja. Seperti suku lain di rumpun Batak, Simalungun memiliki kebiasaan memberi hiyo atau memberikan ulos, yang salah satunya melambangkan pemberian kehangatan dan kasih sayang kepada penerima hiyo. Hiyo dapat dikenakan dalam berbagai bentuk, sebagai kain penutup kepala, penutup badan bagian bawah, penutup badan bagian atas, penutup punggung, dan lain-lain.
Lalu dalam pakaian pengganti Simalungun juga disebut tolu sahundulan yang terdiri dari tutup kepala atau ikat kepala, tutup dada atau pakaian, dan tutup bagian bawah atau abit. Sebagai peninggalan turun-temurun dan salah satu warisan tak benda milik Indonesia, sudah sepatutnya hiu dijaga serta dilestarikan dengan baik. Ulos pengikat kasih sayang. Danau Toba merupakan salah satu danau terbesar yang ada di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Danau yang menyimpan pesona alam ini tentunya tak terlepas dari cerita sejarah di baliknya. Ya, sejarah mencatat bahwa Danau Toba ini terbentuk dari letusan gunung berapi yang sangat super. Di balik cerita sejarah itu, kini Danau Toba menjadi salah satu pusat destinasi yang wajib dikunjungi. Hal ini dikarenakan Danau Toba tidak saja memiliki keindahan alam yang luar biasa, namun di antara keindahan alam itu terselip satu mahakarya yang tak kalah indah dan menawan. Ulos adalah sebuah keajaiban ide yang mengalir di dalam darah perempuan Tangku Batak di Kampung Ulos, Hutaraja, Lumban Suhi-Suhi, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Selain dijadikan pakaian, ulos juga sering dijadikan hadiah seremonial. Karena ulos ini menjadi identitas suku Batak. Masyarakat setempat meyakini bahwa proses menenun sangat erat kaitannya dengan peran perempuan dalam merawat keluarga, anak, dan masyarakat. Biasanya, proses menenun hanya dilakukan di waktu senggang saja. Tak heran, untuk menghasilkan satu kain ulos, terkadang membutuhkan waktu berbulan-bulan. Kain ulos biasanya menggunakan benang kapas dan diwarnai dengan cara merendam benang ke dalam pewarna alami yang berasal dari tanaman. Prosesnya yang lama dan unik menjadikan kain ulos ini memiliki kekhasan sendiri. Suku Batak sudah mengenal ulos sejak abad ke-14 bersamaan dengan masuknya alat tenun tangan dari India. Awalnya, ulos berfungsi sebagai penghangat badan bagi nenek moyang suku Batak yang hidup di kawasan pegunungan. Ulos pun menjadi simbol kehangatan bagi suku Batak kala itu. Berdasarkan pandangan suku Batak, terdapat 3 unsur yang menjadi dasar dalam kehidupan manusia, yakni darah, nafas, dan panas. Menurut suku Batak, panas matahari belum cukup untuk mengikis udara dingin. Alhasil, ulos menjadi salah satu sumber panas bagi suku Batak selain matahari dan api. Masuknya ulos Batak Toba ke dalam pelaksanaan tradisi adat Dalihan Natolu sudah berlangsung ratusan tahun. Di sepanjang masa itu, ulos hadir dalam adat tradisi budaya Batak, diberi
dan diterima, disertai dengan umpasa-umpasa atau kalimat syair yang isinya semacam doa. Seiring waktu berjalan, ulos bukan lagi sekedar kain penghangat tubuh. Ulos menjadi kain yang melambangkan ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya, atau antara satu orang dengan orang lain. Makna tersebut sesuai dengan filsafat Batak, yakni ijuk pangihot nihodong, ulos pangihot niholong, yang berarti ijuk pengikat pelepah pada batangnya dan ulos pengikat kasih sayang di antara sesama. Lebih jauh lagi, ulos juga bisa bermakna seperti lorong waktu. Pasalnya, ulos yang disematkan juga membawa cerita, petuah, serta nilai-nilai dari leluhur yang kemudian diturunkan kepada penerimanya. Selain wujud kasih sayang, ulos juga memiliki fungsi sebagai simbol untuk berbagai hal dalam seluruh aspek hidup suku Batak. Setiap ulos memiliki jenis, makna, dan fungsi masing-masing. Ulos menjadi simbol penerimaan sekaligus penurunan nilai-nilai. Sebagai peninggalan turun-temurun dan salah satu warisan tak benda milik Indonesia, sudah sepatutnya kain ulos dijaga serta dilestarikan dengan baik. Ulos, kalau orang bilang ulos, taunya ulos tuh Batak. Tapi Batak itu kan macam-macam. Ya, ada Karo juga ada, kemudian Toba, Simalungun, Samosir. Nah, kita beda lagi gitu. Ya, jadi inilah Partonun yang ada di Kecamatan Silahi Sabungan, di Desa Silalahi yang sekarang sudah menjadi Kampung Ulos. Nah, Partonun ini yang rata-rata ya memang hampir semua adalah perempuan. Mereka bertenun, ada yang ulos tohonan, ya ulos yang untuk adat, ada yang khas dari Silalahi, ada juga yang ulos pesanan dari kabupaten lain seperti Simalungun, ada juga dari Karo, dan yang ini adalah yang paling hit sekarang, yaitu tenun pewarna alam. Jadi eco fashion kita bilangnya, di mana tenun ini sudah memakai benang yang lebih halus dan ramah lingkungan. Ya, kita pakai katun, ramah lingkungan karena pewarna alam sehingga bebas polusi. Tanaman yang dipakai adalah tanaman endemi yang memang khas dari sini. Seperti tadi dikatakan warna pink ini dari kulit bawang. Kulit bawang. Macam-macam juga seperti yang saya pakai juga. Kalau untuk warna hitam itu pakai daun ketapang. Kemudian juga yang seperti dipakai untuk kepalanya Eda Mama Desri ini dari daun pisang. Ya, jadi khas dari tumbuhan di sini. Karena memang kayak ulos tohonan adat ini itu khas Silalahi. Tidak ditemukan di kabupaten lain karena memang berasal dari nenek moyang marga Silalahi. Budaya peninggalan nenek moyang ini tetap lestari. Horas juah-juah.
ini kan boy kan? Mejua-jua, ini kami dari Desa Budaya Dokan, Kabupaten Karo, ingin memperkenalkan kain karo yang ada di Karo, namanya Uis Karo. Kalau di daerah lain namanya ulos. Sekarang saya akan memperkenalkan Uis Karo dan fungsinya di Karo ini. Ini namanya bekabuluh yang biasa dipergunakan sebagai lambang kepada anak pria yang melambangkan tangguh dan perkasa. Juga sebagai melambangkan kebanggaan di Karo. Juga ini namanya bekabuluh yang biasa dipakai, yang terletak di punggung yang berbentuk segitiga. Ini pun melambangkan kemegahan orang Karo. Ini namanya kelam-kelam yang biasa dipakai sewaktu pesta adat dan waktu pesta berduka. Ini dipakai sesuai dengan waktunya. Jadi ini juga melambangkan kebanggaan orang Karo. Yang ini namanya wisnipes. Ini digunakan saat berpesta sukacita. Ada lagi wisnipes ini kalau warnanya hitam itu dipergunakan di acara berduka. Ini kebetulan ini wisnipes inilah dipakai untuk acara sukacita. Ini namanya wis jungkit. Ini pun dipakai sewaktu berpesta sukacita, juga berpesta dukacita. Ini yang jungkitnya ini 22 dipakai oleh wanita. Ini jungkit ini namanya jungkit gatip 9. Ini biasa dipergunakan untuk seorang pria. Ini pun melambangkan kebanggaan dan keperkasaan orang Karo.
Ini namanya wis jungkit, yang biasa dipakai oleh perempuan Karo. Ini namanya jungkit 9. Jungkit 9 namanya ini mas-masnya ini 9 baris dia. Ini dikenakan untuk seorang perempuan Karo. Lagi ini jungkit 22 yang biasa dipakai untuk seorang pria orang Karo. Ini dikenakan dalam pesta sukacita, juga untuk pesta dukacita. Ini namanya sarung Samarenda. Inilah biasa dikenakan, dipakai untuk seorang pria orang Karo. Bila berpesta, sarung inilah dipakai untuk putra orang Karo. Ini umurnya sudah lama, dari dulu ini sudah ada. Ini namanya sungkit bunga kol. Ini kalau dihitung-hitung umurnya, ini kira-kira 30 tahun lah di Karo ini hadir ini. Tapi sekarang udah sering ini dipakai dalam acara orang Karo. Ini namanya tudung teger yang biasa dipakai dalam acara berpesta. Ini wis ini namanya jungkit. Tapi kebetulan ini jungkit sutra. Sekarang sudah jungkit inilah dipakai oleh orang Karo kalau berpesta. Seperti yang kupakai ini namanya tudung biasa. Dulu sebelum datang jungkit teger ini, seperti inilah tudung orang Karo berpesta. Namanya yang kupakai ini jungkit sutra. Ini tudung kelam-kelam ini biasa dipakai dalam acara pesta suka maupun duka. Tapi kalau berpesta orang Karo, pesta yang megah, pesta orang menikah gitu, biasa ditambah ini pakai kain warna merah, ragi barat beserta sertali. Begitulah pakaian orang Karo kalau berpesta kemegahan.
Tarutung menjadi wilayah di Sumatera Utara yang dikenal karena ulosnya. Sebagian besar masyarakat di sini mengandalkan hasil tenun ulos untuk membantu perekonomian mereka. Suku Batak sudah mengenal ulos sejak abad ke-14 bersamaan dengan masuknya alat tenun tangan dari India. Kebiasaan menenun ini sudah terjadi sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Para wanita di Tarutung sudah belajar memintal sejak kecil. Diawali dengan membantu penenun yang sudah mahir. Gadis ini kemudian belajar keahlian menenun tahap demi tahap, mulai dari mengikat, menata benang, hingga menenun dengan motif yang berbeda-beda. Menenun ulos membutuhkan ketekunan, kesabaran, ketelitian, dan keuletan, sekaligus menjadi pelatihan diri dan bagian sikap seorang wanita suku Batak tradisional, selain dari sikap ulet dan gigih. Awalnya, ulos berfungsi sebagai penghangat badan bagi nenek moyang suku Batak yang hidup di kawasan pegunungan.